Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Okay, right now we will discuss about static electric, gitu ya. Listrik statis. Oke. Nah, jadi listrik statis itu sedikit beda ya dengan listrik dinamis. Kalau kita tahu bahwa kalau listrik itu yang kita pelajari ada dua gitu ya. Ada yang statis, ada yang dinamis. Kalau yang dinamis itu adalah fenomena listriknya bergerak gitu ya. Fenomena ketika bergerak. Fenomena ketika bergerak. That means berarti arus listrik gitu ya. Karena arus listrik itu pasti membawa muatan ya. Oke, dimana kalau untuk statis itu adalah fenomena ketika diam. That means berarti sebenarnya dia nggak bergerak terlalu banyak ya, tapi sebenarnya bisa bergerak still possible ya. Nah, contohnya yang bergerak gimana? Nah, kita tahu bahwa sebenarnya muatan listrik gitu ya, kan pasti listrik ini ada muatannya. Nah, muatan listrik itu terbagi menjadi tiga. Oke. Yang pertama adalah negatif ya, atau secara apa namanya, kalau ini mungkin dibilang elektron gitu ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa muatan listrik itu sebenarnya ada suatu muatan itu bisa bermuatan listrik negatif. Nah, gimana kalau misalkan ini ya, tuh ada elektron, ada proton, ada neutron. Nah, di mana negatif itu akan terjadi ketika pasti bermuatan positif, negatifnya lebih besar gitu ya, lebih besar daripada yang positif. Nah, ini berarti elektronnya lebih banyak gitu ya, elektronnya lebih banyak daripada proton. Nah, kemudian kalau untuk bermuatan positif itu ya terjadi ketika positifnya lebih besar daripada negatif. Means berarti proton lebih besar daripada atau lebih banyak daripada elektron. Kemudian adalah yang kondisi netral. Ya, that means berarti jumlah proton atau dengan jumlah yang positif dengan jumlah negatifnya sama. Protonnya sama dengan elektron. Nah, di mana proton dan elektron ini masing-masing gitu ya punya besar massa dan besar muatan. Nah, untuk besar muatannya dan massanya bisa kalian lihat di dalam tabel ini ya. Nah, untuk proton kita bisa singkat P gitu ya biasanya. Massanya itu kurang lebih sama dengan massa neutron gitu ya. Massa neutron kurang lebih, karena di sini kalau kalian perhatikan hanya beda desimal saja, yaitu adalah 1,673 dengan 1,675 kali 10 pangkat min 24. Dimana kalau misalkan massa satu atom proton itu dianggap 1, maka ya 1:1 untuk neutron, dan elektronnya adalah 1/1836 ya. Di sini adalah 1836 ya. Untuk massanya elektron adalah 9,109 kali 10 pangkat min 28. That means berarti 1/sekian atau sekian kali lebih kecil daripada lebih ringan daripada proton dan neutron. Nah, that means makanya kenapa elektron itu lebih mudah bergerak gitu ya. Selain karena dia ada di luar gitu ya, dia lebih ringan gitu. Nah, di mana untuk besar muatannya kalau neutron itu 0 ya. Nah, jadi untuk satu neutron itu 0. Sedangkan untuk proton itu adalah sama, untuk elektron sama proton itu sama muatannya, yaitu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Elektron pun juga sama, cuman bedanya adalah kalau elektron itu minus, kalau proton itu plus. Atau kita bisa bilang bahwa Q proton itu adalah plus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, untuk Q elektron itu sama dengan minus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom.
Nah, kalau misalkan dalam suatu muatan terdiri dari proton sekian, satu proton dan satu elektron, maka pasti jumlahnya sama gitu ya. Jumlahnya sama, so saling menghabisi, makanya muatannya netral. Nah, seperti itu ya. Kita tahu bahwa ada plus dan minus. Nah, di mana kita tahu bahwa sebenarnya plus itu atau minus itu bermuatan listrik itu mempunyai medan, ya, medan listrik. Nah, makanya kenapa di sini kalau kalian perhatikan mind map-nya, partikel bermuatan itu menimbulkan medan listrik. Nah, di mana medan listrik ini nanti akan menyimpan suatu potensial listrik, gitu ya. Jadi nanti medan listrik itu pasti ada kaitannya dengan potensial listrik itu sendiri. Nah, sedangkan pasti di dalam medan listrik ini kan ada sesuatu medan yang kayak misalkan kayak kalian nih sebagai laki-laki atau wanita gitu ya, atau laki-laki atau perempuan gitu ya, pasti punya aura yang terpancar gitu kan. Nah, seberapa besar terpancarnya itu depends on yang tertarik dengan kalian itu siapa dan berapa gitu ya. Makanya nanti ada urusan tarik menarik, tolak menolak seperti itu ya, yang bisa diukur dengan gaya kolom ya, gaya kolom atau gaya tarik menarik dan tolak menolak ya. Nah, kemudian selain nanti akan ada medan listrik ya, nanti ada rumusnya ya. Gaya kolom pun ada rumusnya, potensial listrik pun juga ada, begitu juga untuk energi potensialnya. Nah, tapi di listrik statis itu kan kita tahu bahwa kan ada listrik itu. Di sini kan listriknya tidak bergerak ya. Beda dengan listrik dinamis yang bergerak. Yaitu ada beda potensial, ada beda potensialnya. Nah, kemudian ada hambatan yang nanti akan mengalirkan arus listriknya gitu. Tapi bagaimana kalau nanti sumber tegangannya atau beda potensialnya itu dihubungkan dengan suatu kapasitor? Kapasitor berarti menyimpan gitu ya, menyimpan. Nah, jadi nanti energi listriknya itu akan disimpan dalam kapasitor. Nah, makanya nanti akan ada rangkaiannya juga gitu ya. Nanti kita bisa dihitung berapa besar muatan atau berapa besar energi gitu ya yang dapat tersimpan oleh suatu kapasitor. Oke. Nah, nanti dikaitkan juga dengan hukum Gauss ya. Ya, di mana kan untuk medan listrik itu sendiri itu nanti ada hubungannya dengan pasti menembus suatu bidang bisa juga. Nah, itu nanti akan ada yang namanya flux ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas ya, ini pengenalan dulu ya, listrik dan jenis-jenisnya maksudnya muatannya ya, suatu muatan dengan besar muatannya beserta dengan besar masanya. Tapi kalau untuk biasa yang sering nanti akan ditemui, itu yang biasa sering dipakai itu adalah yang maksudnya yang harus kalian ingat itu biasanya adalah besar muatannya saja. Kalau untuk masanya tuh biasanya nanti dikasih tahu di soal. Tapi kalau untuk besar muatan elektron dan proton itu karena berhubung sama ya, cuma beda tanda doang. Kalau proton plus, kalau elektron min, ya harusnya kalian udah tahu gitu ya. Sama kayak misalkan massa jenis air gitu kan, atau kalor jenis air. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kayak misalkan karena kalian udah sering, itu biasanya harus kalian tahu. Cuman biasanya ada beberapa soal yang mengincludekan atau memasukkan besaran seperti itu supaya tidak lupa ya. Cuman kalau untuk besaran kayak gitu ya emang kan kurang lebih ya. Jadi sebenarnya untuk contoh kayak massa jenis air atau mungkin lebih tepat kayak kalor jenis air tuh 4200. Bahkan ada yang menulis 4180 ada ya. So depends tergantung sama soalnya. Nah, tapi beda dengan suatu konstanta ya. Konstanta itu kayak konstanta gas ideal, konstanta Boltzmann, ya kan, konstanta gravitasi itu udah pasti tetap ya. Terkecuali kalau misalkan di soal pakai konstanta gravitasi yang dilakukan pembulatan gitu. Oke, right now dari listrik kan pasti ada yang namanya tarik menarik dan tolak menolak. Oke,
Nah, berarti kita akan belajar tentang pertama interaksi ya. Interaksi antara dua muatan. Nah, antara dua muatan listrik atau dua benda yang bermuatan gitu ya. Nah, di mana besar interaksi ya. Besar interaksinya itu bisa dihitung ya. Bisa dihitung dengan rumus ya, dengan rumus Fc atau gaya kolom gitu ya. Fc mungkin untuk membedakan saja dulu terlebih dahulu. Untuk masalah nanti kalian tulis C-nya ikut boleh, enggak juga enggak apa-apa ya. Sama dengan kakiku rata-rata, kakiku robek-robek, whatever you say gitu ya, selama ya mirip-mirip sebagai jembatan keledai itu nggak ada masalah ya. K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat ya. Nah, di mana untuk FC-nya ini itu arahnya depends tergantung muatannya. Nah, kita tahu bahwa interaksi antara dua muatan itu adalah jika beda muatan akan ada ya, jika beda muatan akan ada gaya tarik menarik gitu ya, tarik menarik. Kemudian kalau yang sama ya, jika sama jenis muatan, jika beda muatan, beda jenis muatan lah ya, atau jika muatannya berbeda jenis gitu ya, mungkin kita bisa ganti seperti itu ya. Jika muatan berbeda jenis akan ada gaya tarik menarik. Jika muatan sejenis atau sama jenisnya gitu ya, akan ada gaya tolak menolak gitu ya. Akan ada gaya tolak menolak. Nah, di mana kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena kita tahu bahwa suatu muatan itu pasti ada medan listriknya ya, atau ada garis gayanya. Makanya kenapa kok bisa tarik menarik gitu ya. Karena kalau misalkan logikanya gini ya, kalau bisa tarik menarik that means berarti kayak tarik tambang nih, ada yang arahnya ke sana, ada yang arahnya ke sana. So that means berlawanan seperti itu. Nah, berarti di mana ini kita bisa kaitkan dengan arah gaya listriknya ya, arah gaya listrik. Nah, arah gaya listriknya itu akan ada dua, yang positif dengan yang negatif. Nah, di sini kita bandingkan berarti positif negatif ya, positif dengan negatif ya, 3. Yang pertama adalah positif dengan negatif, mau ketukar ya sama aja. Nah, di mana yang harus kalian ingat itu adalah untuk positif ya, itu arah gaya listriknya always go outside, pasti akan selalu keluar gitu ya. Nah, semakin rapat berarti semakin besar gitu ya. Nah, oke. Sedangkan untuk elektron atau muatan negatif itu always go inside ya. Pasti inilah opposite-nya lah, lawannya gitu. Kalau positif itu keluar, kalau negatif itu masuk. Nah, oke. Seperti itu ya. Nah, di mana positif dan dengan negatif? Oke, sekarang kita gambar dulu yang positif. Positif dengan negatif. Nah, di mana kan positif itu keluar, sedangkan negatif masuk. So, wajar jika kalau berbeda jenis itu tarik menarik. Kenapa? Toh ada yang keluar, ada yang masuk.
gitu ya. Nah, kalau dibikin garis gayanya tuh seperti ini. Set, arahnya tuh dari plus ke minus gitu ya. Dari plus ke minus. Nah, mungkin ini kalau misalkan kalian masih ingat pelajaran SMP gitu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan materi SMP. Makanya mungkin jenis soalnya atau model soalnya itu mirip. Nah, semakin rapat itu semakin besar gitu ya, kurang lebih. Nah, seperti inilah arah gaya listriknya. Positif menuju negatif. Nah, seperti itu. Jadi ada yang narik, ada yang keluar, ada yang masuk gitu ya. Makanya terjadi tarik menarik gitu ya. Beda cerita ketika ketemunya positif dengan positif. Ya, positif dengan positif. Atau gimana ketemu? Ya, bagaimana tarik menarik kalau nggak pernah ketemu? Gitu ya. Nah, di mana untuk positif kita tahu bahwa positif itu keluar. Lah, kalau misalkan sama-sama keluar, bagaimana ketemu? Ya, misalkan nih contoh, kalian mau pergi ke rumah teman, kalian keluar nih. Ternyata teman kalian keluar juga. Toh nggak bakal ketemu kan? Nah, beda dengan untuk positif dengan negatif. Kalian masuk, kalian keluar, pergi ke rumah teman dan temannya mengizinkan masuk. Gitu. Nah, dimana untuk positif itu kan keluar nih. Nah, tapi mereka tidak pernah ketemu. Lah orang keluar gitu ya. Nah, jadi begini. Jadi tidak ketemu suatu kesimpulan ya. Kalau ini kan ketemu satu kesimpulan. Masuk. Set, ayo masuk gitu. Ya. Ini keluar mau mampir. Ayo silakan masuk. Lah bagaimana kalau misalkan mau keluar, mau mampir keluar juga ya nggak bakal jadi ketemu dong, maksudnya nggak bakal jadi ada ketertarikan gitu. Nah, kalau negatif dengan negatif ya sama. Kalau negatif atau gimana kalau misalkan ada yang mau masuk tapi semuanya masuk semua. Oke. Jadi kalau misalkan digambar berarti ini positif, ini negatif, ini negatif. Nah, di mana gaya listriknya itu kan ke dalam ya. That means berarti seperti ini kalau dibikin. Ini masuk, ini masuk. Atau nggak bakal ketemu dong. Orang nggak ada yang nggak ada yang keluar, nggak ada yang keluar, masuk semua gitu. Nah, untuk besarnya ya ini gaya kolom. Nah, di mana keterangannya ya yang dilupakan keterangannya. Untuk keterangannya itu adalah FC atau gaya kolom. Ya, di mana semua satuan gaya itu even walaupun gaya kolom ataupun gaya tarik menarik, gaya magnet, always Newton. Nah, Q1, Q2 ini adalah besar muatannya. Ya, otomatis kan dimana kalau misalkan kita mau ada tarik menarik dan tolak menolak itu pasti ada dua muatan, nggak mungkin dong cuma satu doang. Nah, dimana ini adalah besar muatan yang satuannya kolom atau disingkat C ya. Nah, untuk R-nya itu bisa definisinya adalah jarak antar dua muatan. Karena berhubung ini satuan sistem internasional, ini pun juga sama, jaraknya juga harus satuan internasional, yaitu adalah meter. Tapi kalau misalkan membandingkan, ya nggak wajib sama, ya. Maksudnya wajib sama, tapi nggak mesti satuan internasional. That means misalnya nih, ada soal, gaya kolom kalau jaraknya segini, jaraknya sekian sentimeter, gaya kolomnya sekian. Tapi kalau misalkan dirubah jaraknya jadi sekian sentimeter, gayanya jadi berapa sih? Nah, itu masih boleh ya, nggak apa-apa. Karena kegiatan membandingkan itu yang penting satuannya sama. Nah, untuk K-nya itu adalah sebuah konstanta yang besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kenapa kolom kuadrat? Karena kan C kali C ya. Jadi kolom kuadrat, ini M pangkat 2. Supaya jadi Newton, maka M kuadratnya di sini di atas, ini di bawah habis. Kolomnya juga sama-sama habis, sisa Newton.
Nah, sebenarnya kalau kalian perhatikan, ini kan sebenarnya mirip ya, rumus gaya kolom dengan apa? Iya, gayanya gravitasi Newton ya. Dimana gaya gravitasi Newton itu atau Fg boleh ya adalah G dikali M1 kali M2 per R kuadrat gitu ya. Inilah rumusnya. Nah, kalau misalkan kita bandingkan ya, kalau misalkan dibandingkan bisa kita lihat kalau untuk ini versus ya, versus boleh, enggak juga nggak apa-apa, mungkin sebenarnya ada rangkumannya kok ya. Oke, wait, bentar. Nah, seperti ini. Nah, oke, seperti ini nih rangkumannya. Oke, berarti ini mungkin rumusnya saya taruh di sini aja di bawah. Nah, seperti ini. Kalau hukum Newton tentang gravitasi gitu ya, F-nya dipengaruhi massa, jelas. Karena apa? Kalau misalkan di gaya kolom ini, ya kalau di gaya kolom ini bisa kita perhatikan bahwa Fc itu akan sebanding dengan Q-nya, Q1, Q2, terus kemudian Fc-nya itu akan sebanding dengan 1/R kuadrat. Ya, 1/R kuadrat. Nah, kemudian kalau untuk rumus gravitasi itu gravitasinya itu sebanding dengan M1 dan M2 ya, dan F-nya itu berbanding terbalik atau sebanding dengan 1/R kuadrat. Nah, sama ya. Nah, emang mirip kalau untuk masalah di bagian sininya. Cuman yang membedakan adalah kalau gravitasi dipengaruhi oleh massa ya. Kalau misalkan untuk kolom atau benda bermuatan itu adalah besar muatannya itu sendiri. Nah, makanya di sini bisa dipengaruhi oleh ini sudah dibahas ya tadi. Ini Q kuadrat kenapa? Ya, kalau misalkan sama gitu ya. Nah, tapi sebenarnya mungkin lebih afdolnya M1 dengan M2 gitu. Karena kan besar muatan dari dua benda gitu. Atau mungkin kalau gravitasi ya dua planet. Nah, di mana otomatis kalau misalkan ada gravitasi ya ada gayanya, pasti gaya gravitasi ada medan gravitasi. Begitu juga ada gaya listrik, ada medan listrik. Gitu ya. Jadi sebenarnya gaya kolom ini ya sebenarnya kita bisa bilang juga gaya listrik ya. Karena nanti biasanya pertanyaannya bukan gaya kolom. Berapa besar gaya listrik yang dialami gitu ya. Bisa juga ada gaya listrik, pasti ada medan listrik ya. Ada medan listrik, sedangkan kalau untuk gaya gravitasi pasti akan ada gaya gravitasi, berarti ada medan gravitasinya. Cuman bedanya adalah kalau misalkan antara dua planet atau dua benda pasti selalu tarik menarik ya, makanya di sini selalu menarik. Sedangkan untuk muatan bisa tarik menarik ataupun tolak menolak ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, F dapat menarik atau menolak. Dan konstantanya untuk G itu kalian bisa perhatikan, ini bisa 6,6 bisa 6,67 ya. 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Sedangkan untuk kolomnya, untuk gaya kolom itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 gitu ya. Ini biar sebanding aja ya, makanya di sini ditulis 9,0 ya. Emang kalau secara dalam fisika itu emang penulisan ada sedikit koma 0 ya, sebagai kita bisa bilang adalah angka penting gitu. Nah, jadi 9,0 kali 10 pangkat 9 itu setara dengan 1/4 pi epsilon 0 ya. Ini adalah bacanya epsilon. Oke. Nah, seperti yang tadi dibahas, ada gaya listrik, ada medan listrik gitu ya. Nah, tapi sebelum saya lanjut ke medan listrik, kalian jangan lupa bahwa gaya itu besaran vektor ya. Gaya itu adalah
besaran vektor. Nah, besaran vektor. Nah, that means kalau misalkan ini nih dikasih besar gayanya gimana sih? Nah, di sini kalau kita kasih gayanya, maka gaya kolom yang akan terjadi itu adalah seperti ini. Set, ini adalah tarik menarik, ya. Maka seperti ini. FC-nya itu emang kalau misalkan untuk positif itu pasti keluar gitu ya. Sedangkan kalau untuk negatif itu malah berlawanan ya dengan gaya kolomnya. Nah, tapi ingat, ini FC-nya kan searah ya. Jadi kalau kita mungkin bisa dibilang untuk positif itu FC searah dengan arah gaya listriknya. Tapi kalau untuk negatif berlawanan arah ya. Nah, kemudian untuk positif dengan positif, arah FC-nya atau arah gaya listriknya kemana? Arah gaya listrik. Maksudnya arah gaya kolomnya kemana? Nah, seperti ini. Tolak menolak, gitu ya. Ini adalah tolak menolak. Nah, di mana FC yang diterima si proton dengan yang ini FC proton ya, kita bisa bilang FC proton atau mungkin F proton aja, karena kita tahu bahwa ini yang kita bicara adalah gaya kolom. Nah, mungkin kita ganti simbol. Ini adalah F yang diterima proton dan ini adalah F yang diterima si elektron. Nah, kemudian ini juga sama, ini proton, ini proton. Nah, sedangkan kalau ini juga sama, ini diterima oleh sebesar gaya elektron, ya, ini adalah F-nya si elektron. Oke, nah, di mana besar yang dialami oleh F proton di sini, jadi F proton itu akan sama dengan F elektron sama dengan F yang K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi gaya yang diterima oleh masing-masing muatan itu akan sama besarnya, gitu ya. Oke. Nah, kemudian karena gaya merupakan besaran vektor, so berarti ini bisa akan terjadi akan ada yang namanya analisis vektor gitu ya. Analisis vektor. Nah, analisis vektor. That means gimana? Jadi nanti akan ada yang saling mengurangi kayak gitu ya. Ada juga yang saling menguatkan atau apapun itu ya. Cuman kalau untuk kayak misalkan nih contoh kalau misalkan aja saya punya ada 4 muatan. Nah, seperti ini. Terus habis itu ditanya di sini gayanya gimana? Ini positif, negatif, negatif, negatif. Nah, that means berarti kan akan ada gaya yang pertama ke atas, terus kedua serong kiri atas seperti ini, dan ada yang ke kiri. Nah, nanti kalian bisa cari secara analisis vektor untuk besar resultannya berapa. Gitu. Cuman kalau untuk yang sering keluar itu kalau dua muatan kan gampang ya. Kalau cuma 2 muatan ya tinggal masukin rumus aja. Tapi kalau untuk 2 muatan lebih, misalkan ada 3, kalian harus pay attention terhadap jenis muatannya dan juga arahnya di mana, gitu ya. Oke. Kemudian ingat ya, kalau misalkan untuk gaya kolom itu pasti di muatan tertentu, tidak di titik tertentu. Nah, kita lanjut ke medan listrik yang diakibatkan oleh gaya listrik. Nah, di mana untuk nah sekarang kita masuk ke medan listrik atau kuat medan listrik juga boleh ya. Cuman kan kalau nanti buat masalah kuatnya itu tinggal ada rumusnya gitu ya. Di mana medan listrik itu yang seperti kita tahu sebelumnya bahwa nah seperti ini gambarnya ya. Arah gaya garis listrik itu ya itulah medan listrik ya, karena kita tahu ini sebagai akibat dari adanya gaya listrik ya. Adanya gaya listrik. Nah, cuman kita tahu bahwa sebenarnya arah garis gaya listrik itu yang tadi saya gambar sebelumnya
itu bukan merupakanlah versi fullnya. Nah, untuk versi fullnya kalian bisa lihat di bagian sini, ya, di bagian yang dikotakin hijau. Nah, di situ ada yang rapat, ada yang regang, ya, kalau di bagian sininya ya. Nah, di sini rapat nih, di dekat semakin dekat dengan apa yang diminta, maksudnya semakin dekat dengan muatannya itu semakin rapat. Cuman kalau semakin jauh itu ternyata semakin regang kan. Nah, berarti kita bisa bilang bahwa kuat medan listrik itu berdasarkan berdasarkan arah garis-garis gaya listriknya adalah setara dengan kerapatan garis-garis gaya listrik. Berarti that means apa? Berarti kalau misalkan kerapatan gaya listriknya semakin besar gitu ya, maka kuat medan listriknya semakin besar. Nah, sedangkan untuk kerapatannya semakin rendah, maka kuat medan listriknya akan semakin rendah. Gitu. Nah, di mana besar untuk medan listrik yang ini sendiri itu lebih cenderung ke titik. Ya, walaupun sebenarnya ada muatannya. Nah, biasanya ada dua tipe, ya, biasanya cuma titik doang atau ada muatan. Nah, di mana muatannya itu yang satu yang nanti akan kita pakai itu tidak terlalu sebesar yang nanti akan menimbulkan gaya listrik medan listriknya. Nah, berarti ada 4 kombinasi, ya. Yang pertama adalah positif-positif, positif-negatif, negatif-positif, dan negatif-negatif. Seperti yang tertera pada gambar, ya. Nah, kalau untuk yang nomor 1, ya, yang nomor 1 itu kita bisa bilang bahwa yang besar ini adalah Ki besar gitu ya. Ini adalah Ki besar, kemudian ini adalah Ki kecilnya. Begitu juga yang di bawahnya ini adalah Ki besar dan ini adalah Ki kecilnya. Nah, ini Ki kecil, ini Ki kecilnya. Ini adalah Ki besar, ini adalah Ki besarnya. Nah, that means berarti akan ada 4 ya. Ada 4 kombinasi. Tapi sebenarnya karena saking kecilnya itu bisa dianggap sebuah titik. Gitu, ya. Oke, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, di mana kalau untuk nomor 1 ya atau nomor 2 ini sama-sama, kalau untuk yang Q-nya ini adalah muatan positif. Kemudian kalau yang hijau yang kecil ini adalah muatan positif juga. Apa negatif? Negatif. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan di bagian yang hijau ini ya, itu mempunyai gaya tarik menarik ke sebuah muatan yang positif. That means berarti muatan negatif. Cuman tetap untuk arah medan listriknya itu akan keluar dari si ini. Karena yang mau kita uji, yang mau kita tentukan kuat medan listriknya adalah si ininya. Gitu ya. Oke. Kemudian untuk yang nomor 2 juga sama. Q-nya ini adalah muatan positif. Ya. Ini adalah muatan positif. Kemudian untuk Q-nya yang kecil itu adalah muatan positif juga. Nah, kemudian kalau untuk yang nomor 3, Q yang besar adalah muatan negatif. Sedangkan untuk Q kecilnya ini adalah muatan positif. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan bahwa ada gaya besar F di muatan Q menarik atau menuju ke si yang minus. Ya, berarti ini tarik si Q-nya ini tertarik ke Q besar. Kemudian untuk Q besar di sini ini adalah muatan negatif. Nah, untuk yang kecil ini adalah muatan positif. Nah, negatif dong, masa positif lagi? Karena kalau kita perhatikan ini dia menjauhi, berarti that means tolak menolak ya. Nah, di mana untuk besarnya atau besar E-nya, nah di sini mungkin kita pakai Q besar atau Q kecil aja ya. Nah,
Dimana kalau untuk besar E-nya itu rumus dasarnya adalah, nah di sini untuk definisinya ya, atau mungkin kita bikin dulu, bentar, ini mungkin akan digeser ke atas dan kita kasih border gitu ya. Oke, nah untuk yang di kotakan coklat ini itu definisi untuk kita bisa bilang besarnya medan listrik yang disebabkan oleh muatan Q besar sebanding atau kita bisa bilang didefinisikan aja ya, didefinisikan sebagai perbandingan gaya kolom ya, gaya kolom dengan muatan uji ya, muatan uji Q kecil. Jadi ini kalau kita bisa bilang muatan patokan gitu ya. Jadi patokannya itu adalah Q besar. Kalau mungkin kurang lebih geser lagi. Jadi muatan patokan yang sebagai dipatok untuk mengukurnya. Nah, sedangkan untuk yang Q kecilnya ini adalah muatan uji. That means berarti rumus E-nya sebenarnya dasar awalnya adalah F per Q uji. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita tahu bahwa besar F ini itu kan gaya kolom adalah kakiku rata-rata gitu ya. F sama dengan kakiku rata-rata. Nah, di sini Q-nya ada Q patokan, ada Q besar, ada Q kecil gitu ya. Nah, atau mungkin kita bisa bilang di sini Q kecil aja dulu deh gitu. Jadi kita tahu bahwa Q kecil itu adalah Q uji ya. Sedangkan kalau untuk Q besar itu adalah Q patokan. Nah, that means berarti F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Berarti kalau misalkan Q1-nya adalah Q besar dan Q2-nya adalah Q kecil, berarti kan Q dikali K dikali Q besar dikali Q kecil per R kuadrat. Kalau misalkan kita masukkan rumusnya ke dalam sini, ya, maka menjadi E sama dengan K dikali Q besar dikali Q kecil per R kuadrat dibagi dengan Q. So, di sini hilang, ya. Nah, berarti besar E-nya itu setara dengan K dikali dengan muatan patokan yang mau diukur besar medan listriknya per kuadrat jaraknya. Jadi rumusnya emang ada dua. Cuman kalau untuk yang di sini berarti Q-nya di sini adalah menguji gitu ya. Di mana di sini juga ada ketentuan ya. Dengan Q-nya, Q kecil itu lebih kecil daripada Q besar. Apanya? Muatannya. Sehingga tidak tidak mempengaruhi gitu ya si medan listriknya gitu. Oke, berarti ini kita kotakin dulu rumusnya ya. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa di sini E-nya juga merupakan notes tambahan adalah medan listrik ini termasuk besaran vektor ya. Medan listrik ini termasuk besaran vektor. That means berarti akan ada analisis vektor gitu ya, termasuk besaran vektor. Artinya apa? Misalkan contoh kayak misalkan di sini nih ada muatan nih ya, ada muatan sebenarnya ya boleh deh di bawah sini. Misalkan ada titik-titik garis, ada garis di sini. Mempunyai titik 1A, kemudian B, kemudian C ya. Nah, kalau misalkan ditanya besar muatan besar medan listrik di titik Q, di titik A misalkan, dengan ini adalah positif, sama-sama positif, what happen? Nah, misalkan ini adalah Q1 dan ini adalah Q2, maka
bisa dipastikan bahwa kalau di titik A ini, maka Q1-nya ini akan menjauh kan. Akan menjauh seperti ini kan. Akan menjauh seperti ini. That means berarti ini adalah S1. Kemudian untuk dari Q2 sama, dia keluar. Kalau titik A berarti akan seperti ini. Ini adalah E2. Nah, nanti akan kalian cari resultannya seperti apa. Nah, ya, tinggal balik lagi ke rumus analisis vektor yang bisa pakai kosinus atau diuraikan berdasarkan sumbu X dan sumbu Y jika diketahui sudutnya ya. Nah, begitu juga untuk misalkan di titik B gimana? Nah, kalau di titik B maka Q-nya keluar ke bawah seperti ini. That means berarti di sini adalah S1. Nah, kemudian untuk Q2-nya ke atas dong. Nah, berarti Q2-nya nih E2-nya ke atas. Sehingga kalau ditanya di titik B resultannya berapa, ya tinggal jadi kalau misalkan ditanya sigma E di titik B itu adalah ya berarti E2 dikurang S1. Nah, tinggal tergantung besarnya yang lebih kuat yang mana, S1 apa apa E2. Kalau lebih besar S1 maka akan lebih cenderung medan listriknya ke bawah. Sedangkan kalau lebih besar E2 pasti akan cenderung ke atas gitu ya. Nah, sama untuk di titik C juga bisa dijadikan analisis seperti itu. Q1 kalau ke titik C keluar seperti ini. Nah, cuman gambarnya agak nggak lurus ya. Nah, kemudian untuk yang biru ini, yang Q2, oh seperti ini nih. Nah, ini adalah E2. Seperti itu ya. Nanti bisa dikaitkan dengan analisis vektor seperti itu. Nah, nanti kalau untuk misalkan yang E seperti ini, mungkin kalau untuk ER kayak gini, ini juga sama berlaku untuk F ya. Maka ya tinggal akar dari E1 kuadrat ya tambah E2 kuadrat dikurang apa ditambah ya 2E1 kali E2 dikali cos sudutnya atau cos theta ya, theta tuh yang ini nih. Seperti ini kan ada tetanya kan, ada sudutnya. Nah, tinggal pakai rumus ini juga boleh gitu. Kalau dikasih tahu di sini ada rentangnya berapa. Cuman kalau untuk medan listrik biasanya dia lurus ya, biasanya. Tapi kalau bentuknya aneh-aneh ya bisa jadi gitu. Kalau misalkan ada 3 gitu ya, ada 3 ya bisa jadi seperti itu. Kalau ada 3 ya tinggal misalkan ada lagi titik, misalkan ada lagi muatan Q1-nya misalkan Q3 di sini. Ya berarti kalau misalkan ini minus, berarti di A-nya akan keluar seperti ini. Terus kalau di B juga akan keluar seperti ini. Kalau di C ke sini gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja arahnya ya. Nah, oke. Jadi kalau misalkan untuk contoh soalnya mungkin nanti tinggal depend on soal yang ketemu gimana ya. Mungkin nanti akan dibahas ya dalam berupa latihan soal per uji kompetensi atau per paket satu bab gitu ya. Karena kalau misalkan dibikin rinci banget, banyak banget tipe untuk menghitung atau soal dari si E-nya ini ya. Contoh seperti yang tadi, pertama secara analisis vektor di sebuah titik itu berapa. Atau bisa juga biasanya ditanya nih, berapa besar muatan berapa jarak dari suatu titik di antara dua muatan yang bernilai 0. Kalau kita perhatikan untuk gambar yang di bawah ini ya, gambar yang ini, gambar yang ini, itu yang still possible untuk muatan biar medan listriknya 0, itu di titik B dong. Karena saling berlawanan. Cuman masalahnya adalah berapa jaraknya. Nah, itu biasanya dimisalin dulu tuh. Misalkan jarak dari sesuatunya itu adalah X. Ya. Oke. Jadi untuk rumus dasarnya tuh seperti ini. Cuman biasanya yang saya sering pakai atau yang sering keluar yang dipakai di soal itu yang bawah nih. Kalau yang di atas jarang. Karena seperti ini. Di sebuah titik tuh Q besarnya yang dipakai akan yang ini dan ini. Karena kita tahu bahwa Q besar di sini adalah penghasil medan listriknya seperti itu ya. Oke, right now medan listrik
ada kaitannya dengan apa nih? Gitu ya. Nah, oke, ada kaitannya dengan hukum Gauss ya, hukum Gauss. Oke. Kemudian nanti ada dari hukum Gauss itu nanti ada kaitannya dengan how strong gitu ya medan listriknya itu atau electric field di sebuah bola ya atau bola bermuatan, dan begitu juga untuk dua keping sejajar. Oke, yang ini dulu ya. Yang pertama adalah flux. Nah, ya, flux. Oke, tapi sebelum lanjut ya, tadi ada yang kelewatan. Keterangannya nih, keterangannya lupa ya. Keterangannya apa? Oke, kalau K ini kan udah ya. Q besar pun juga sama. Kalau Q besar kan muatan patokan ya. Kalau Q kecil itu adalah muatan uji. Cuman yang biasa kita pakai adalah yang Q patokan. Nah, di mana untuk R-nya juga udah dikasih tahu ya, jarak. Nah, untuk E-nya aja deh. Itu adalah kuat medan listrik yang satuannya adalah Newton per kolom. Ya, karena kan ini satuannya adalah Newton. Ini kan kolom, jadi Newton per kolom. Gitu ya. Itulah kuat medan listriknya. Nah, oke. Right now kita lanjut ke flux listrik ya. Nah, flux listrik. Oke, hukum Gauss ya. Hukum Gauss. Oke. Nah, hukum Gauss. Nah, kalau kalian perhatikan gambarnya nih ya. E-nya itu adalah arah panah nih, panah yang hitam ini itu menembus suatu plat gitu ya. Kan kalau tadi yang kita bahas cuman E-nya ada di sebuah titik gitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan dari sebuah plat itu ya, dari sebuah plat atau mungkin dari platnya itu sendiri sudah bermuatan, nah pasti akan ada medan listrik yang dilewati oleh si plat tersebut. Nah, itu ada hubungannya dengan flux ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke rumusnya, langkah baiknya ya definisinya dulu. Hukum Gauss itu sebenarnya ya dia ada kaitannya adalah dengan jumlah gaya garis ini ya. Oke, jumlah garis gaya listrik ya yang sudah ada nih, yang warna hitam ini yang enggak arah panah, yang anak panah ini, jumlah garis-garis arah listrik yang melewati suatu permukaan tertutup ya, suatu permukaan tertutup itu akan sebanding ya, akan sebanding dengan perkalian titik ya, atau dot product gitu ya, atau dot product antara kuat medan listrik atau antara dengan medan listrik yang E dengan luas permukaan yang dilewati, kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau bahasanya mungkin ya agak sedikit beda ya. Nah, atau juga bisa juga ya, ini sebanding dengan perkalian titik atau ya. Jadi ini yang pertama ya. Jadi jumlah garis arah listrik gitu ya. Kok garis arah listrik, garis gaya listrik ya, garis gaya listrik yang melewati suatu permukaan tertutup ya, itu adalah perkalian titik atau dot product antara kuat medan listrik dengan luas permukaan yang dilewati, atau sebanding dengan ya, sebanding
atau mungkin ini definisinya agak dibedain aja ya. Nah, atau sebanding dengan gitu ya, sebanding dengan jumlah muatan listrik ya, muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut ya, permukaan tertutup tersebut. Nah, artinya apa? Jadi kalau kita tulis rumusnya itu adalah P varian ya, flux listrik ya. Ini bacanya adalah P varian ya. P juga boleh. Beda dengan P, kalau P itu adalah yang ini. Gitu ya. Yang ini. Kalau ini adalah bacanya P sama dengan gitu ya. Sama dengan perkalian dot atau dot produk antara E dengan A. Seperti ini. Nah, di mana kita tahu kalau perkalian titik itu biasanya kalau ini kan pasti ada hubungannya dengan vektor ya berarti. Nah, kita tahu karena berdasarkan rumus dot product ya, misalkan nih, kalian masih ingat nggak pelajaran matematika minat nih, yang A dot B sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Nah, ini bisa kita kaitkan. Tapi ingat ya, di sini udah berupa besar ya. Beda dengan kalau fisika biasanya ini udah dalam bentuk besar karena jarang banget untuk berupa vektor. Terkecuali kalau misalkan dalam vektor, misalkan E-nya dalam IJK ya harus cari dulu besarnya. So, bisa bertransformasi menjadi rumus yang kedua adalah P sama dengan E dikali A dikali cos theta. Tetanya apa? Sudut antara E dengan A. Gitu ya. Tapi kalau berdasarkan gambar yang di sini, ini tetanya adalah 90 derajat. 90 derajat tuh yang ini, terus habis itu kan ini kita tarik. Nah, inilah 90 derajatnya. Gitu ya. Jadi tetanya nanti tenang kok, ada tulisannya ya. Sudut antara apa dengan apa. Gitu. Oke. Kemudian kan katanya sebanding nih. Berarti ini juga bisa kalau kita bilang bahwa P itu sama dengan Q per epsilon 0 ya, tuh epsilon 0. Nah, oke, biar nggak lupa lagi dikasih keterangan ya. Keterangannya adalah untuk P itu adalah flux listrik ya. Nanti ada lagi flux magnet. Cuman mirip ya. Jadi kalau ini kan akibat adanya garis gaya listrik ya, adanya medan listrik. Nanti kalau adanya akibat medan magnet, itu adalah flux magnet namanya. Nah, di mana ini satuannya berarti flux magnet itu bisa Weber, Wb ya. Atau kalau kita bisa tahu ini adalah Newton per kolom dan ini adalah meter kuadrat. Berarti Newton meter kuadrat per kolom ya. Jadi setara dengan Newton meter kuadrat per kolom. Seperti itu ya. Nah, untuk epsilon 0 ya, itu adalah sebuah konstanta ya. Sebuah konstanta yang besarnya adalah 8,854 kali 10 pangkat min 12 ya. Oke. Soalnya untuk yang ini sebenarnya kalau untuk yang P sama dengan Q per epsilon 0 itu jarang banget keluar dalam soal ya. Yang paling sering itu adalah yang besar medan listriknya yang ada besar medan listrik dengan si A-nya gitu. Jadi sebenarnya dapat disimpulkan dari mereka ya. Sebenarnya dari mereka bertiga tuh ya gini. P itu sama dengan E dot A sama dengan E dikali A dikali cos theta sama dengan Q per epsilon 0.
Jadi bisa digabung seperti ini tuh mereka bertiga, ya. Jadi rumus berantai gitu ya. Nah, mereka bertiga tuh bisa kita gabungkan seperti ini. Set. Nah, seperti ini. Nah, di mana untuk tetanya itu adalah sudut yang dibentuk antara E dengan permukaannya, ya, dengan permukaannya. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya perhatikan ini, maka akan bentuknya seperti ini. Kalau misalkan saya gambar, ya, atau saya gambar, misalkan, ini kan kelihatannya 3D gitu ya. Kalau misalkan kita gambar berdasarkan dua dimensinya aja, ya, berdasarkan dua dimensi, ini misalkan platnya tipis nih, gitu. Nah, kemudian untuk arah E-nya itu seperti ini kalau tegak lurus ya. Kalau ini E-nya tuh seperti ini. Set. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Mana P-nya? Mana tetanya? Ini tetanya. Besarnya 90 derajat. Dimana kalau cos 90 sudah 90 sama dengan 0. Nah, berarti bukan ya. Nah, jadi emang bukan. Kalau misalkan sudut yang dibentuk dengan E dengan permukaannya nggak sesuai. Yang benar adalah garis normal, ya. Garis normal seperti itu ya. That means berarti kalau misalkan garis normal tuh yang mana sih? Garis normal tuh yang ini. Garis normal itu kan selalu tegak lurus dengan benda kan? Nah, selalu tegak lurus dengan benda. Jadi berarti kita bisa bilang bahwa ini tetanya adalah 0, ya, 0 derajat. That means berarti kalau misalkan cos theta atau alias cos 0 itu sama dengan 1. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan ini saya bikin gambarnya yang platnya yang lurus aja, cuman E-nya saya miringin. Nah, berarti E-nya misalkan ini E-nya ya. Ini E-nya. Nah, sekarang E-nya miring seperti ini. Tetanya yang mana sih? Gitu ya. Nah, oke. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Nah, tetanya yang mana? Ingat, terhadap garis normal. Berarti kita bisa bilang ya, kalau kita wakili, gitu ya, kita wakili aja oleh sebuah medan listrik, medan listriknya akan pasti homogen ya. Jadi kalau misalkan lurus ya lurus semua, miring semua. Tidak ada yang satu lurus, satu miring. Gitu. Oke, berarti tetanya itu yang ini. Tetanya tuh yang ini ya. Nih. Makanya kalau misalkan ini tegak lurus, misalkan berarti ini bukan seperti ini ya. Jadi tetap untuk tetanya itu berhitung seperti yang tadi saya bilang. Harus tegak lurus dengan sudutnya harus terhadap garis normal gitu ya. Dimana ini kalau misalkan yang kita gambar ini adalah tetanya bukan 90 melainkan hanya 0 derajat gitu ya. Ini tetanya 0. Kalau ini baru tetanya kurang lebih gitu. Kurang lebih ya tetanya yang warna oranye ini ya. Ini tetanya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya yang tegak lurus ya kayak gimana? Berarti yang tegak lurus itu yang gambarnya kurang lebih seperti ini, ya. Terus habis itu arah medan listriknya itu ke arah ya kiri boleh, kanan boleh. Seperti ini nih. Atau sejajar gitu ya. Atau sejajar dengan si platnya. Nah, maka kalau kita bandingkan dengan garis normal dari sesuatu patokan ya, karena ini kalau di satu-satu mah semuanya ada semua. Nah, seperti ini misalkan ada 5, maka sudutnya ini adalah seperti ini. Seperti ini ya. Ini adalah tetanya. Di sini tetanya adalah 90
derajat. That means berarti kalau misalkan dia dengan garis normalnya adalah 90 derajat, jawabannya adalah 0 ya. Jawabannya adalah 0. Oke, seperti itu. Ini adalah untuk arah E-nya ya, jangan lupa. Nah, di mana ini adalah cos 90 itu adalah 0. Jadi ingat ya, sudut yang dibentuk antara E dengan garis normalnya, bukan permukaannya. Gitu. Oke. Untuk lebih lengkapnya, yang kalau untuk theta yang sebelah kanan ini ya, yang ini sebenarnya ada kaitannya seperti ini juga nih. Tuh, ya. Kalau ini adalah versi lebih lengkapnya, versi lebih jelasnya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita kaitkan ya berarti ini aja ya. Ini dengan ini saja. Jadi pada suatu permukaan tertutup atau misalkan tabung tertutup ya, itu adalah Q yang dilingkupi dengan tabung per epsilon 0. Nah, kalau untuk yang Pi yang biasa ini, Pi yang biasa ini itu cuman ya sekedar lewat permukaan aja gitu ya. Cuman lewat permukaan aja gitu. Cuman di sini saya bikin ya udahlah, dibikin sebanding aja seperti itu ya. Nah, di mana ini turunan rumusnya ya. Kan ini kita bicara tentang ini hukum Gauss-nya sendiri. Nah, bagaimana kalau misalkan ini mungkin kita ganti di sub yang baru ya. Oke. Dimana kita tahu bahwa ini nanti rumusnya berarti saling berterkaitan nih ya untuk yang tertutup ya. Oke. So, ini kita hapus dulu. Jadi kurang lebih untuk hukum Gauss seperti itu. Nah, untuk hitungannya biasanya untuk hukum Gauss tuh nggak sampai ke kayak vektor gitu ya, nggak ada. Misalkan pi-nya 1, pi 2, nggak ada sigma pi. Jadi yang penting intinya pi itu sama dengan E dot A. Jadi tinggal hitungan dasar deh. Cuman biasanya pasti lebih ke konseptual teorinya. Ingat, rumus kalau gampang pasti konseptual teorinya yang harus benar-benar agak benar-benar diperhatikan, karena biasanya lebih sulit daripada yang rumusnya aneh-aneh gitu. Oke, dimana kan tadi kita bilang bahwa ini ya. Nah, tadi kan hukum Gauss tuh. Nah, hukum Gauss itu kalau misalkan kita turunkan, itu kan kita tahu bahwa sebenarnya kan hukum Gauss itu ada dengan hubungan garis gaya listrik dengan suatu luas permukaan gitu ya. Nah, di mana berarti ini kita bisa bikin versi satunya. Yang pertama adalah kuat medan listrik ya, kuat medan listrik di antara dua plat ya. Di antara dua plat berkonduktor ya, berkonduktor, that means artinya bermuatan. Nah, ditambahin lagi ya, untuk E sama dengan tadi berarti flux itu atau P sama dengan E dot A gitu ya. Nah, kalau misalkan yang 90 derajat atau 0 derajat berarti E kali A aja gitu ya. Nah, oke. Dimana kalau misalkan ditanya kuat medan listrik di antara dua plat berkonduktor, that means berarti bisa dialiri oleh suatu muatan ya. Nah, dimana kalau misalkan kita turunkan ini rumusnya, maka E itu sama dengan P, E sama dengan P per A gitu. Nah, kemudian dimana untuk P-nya, nah tapi sebelum kita lanjutin lagi ya, E sama dengan P per A. Nah, kan dua plat berkonduktor nih. Ya, berarti that means berarti biasanya yang dipakai itu adalah sejajar ya. Makanya sebenarnya mungkin lebih tepatnya kuat medan listrik di antara dua plat berkonduktor yang sejajar. Soalnya yang biasa paling sering keluar tuh
atau misalkan pasti kalau medan listrik itu biasanya akan timbul ada sesuatu yang positif, ada sesuatu yang negatif. Seperti itu ya. Jadi misalkan ini positif, 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 positif. Ini adalah negatif, 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 negatif. Maka, nah di mana kan itu pasti dari positif ke negatif gitu ya. Positifnya keluar, negatifnya masuk. So, makanya di sini akan ada yang namanya medan listrik seperti ini. Ya, dari atas ke bawah, tapi kalau dibalik ya berarti dari bawah ke atas gitu ya. Nah, seperti ini. Karena kalau enggak, kalau misalkan sama-sama positif gimana? Nah, kalau sama-sama positif ya mental dong gitu ya. Nah, jadi terpisah, nggak bisa jadi satu. Nah, di sini ada sesuatu yang positif dan ada sesuatu yang negatif. Nah, di sini kan ada dua plat. Nah, sekarang sebelum kita bicara dua plat jadi satu, ya, yang berlawanan jenis muatannya, kita bicara dulu kalau satu plat itu gimana. Nah, di mana ini adalah Pi per A. Nah, di mana kalau misalkan kita kaitkan gitu, oke, Pi itu berarti kan Q per epsilon 0 ya. Nah, kita masukkan ke sini, gitu. Q sama dengan Pi sama dengan Q per epsilon 0. Kita masukin sama dengan berarti Q per A dikali epsilon 0. Nah, untuk besar muatannya yang ada di sini itu bisa dikaitkan dengan rumus yang namanya, nih ada rumus lagi nih ya. Q yang dilingkupi tabung itu setara dengan rapat muatan dikalikan dengan A. Seperti itu ya. Ini adalah rumus tambahan. Nah, kemudian kalau kita masukin ke sini, apa yang terjadi? Ya udah, berarti sama dengan sigma dikali A per A dikali epsilon 0. Nah, ini ada yang kurang ya. Oke, ini hapus nih ya, hilang. Berarti apakah rumusnya seperti ini? Sigma per epsilon 0? Tentu tidak. Yang benar adalah ini ada dua ya. Karena sebenarnya luasnya itu 2 kali ya. Rumusnya itu 2 kali. Kenapa kok bisa seperti itu? Kalau untuk yang satu yang bermuatan, kalau misalkan kita bisa bilang bahwa ini adalah sesuatu plat yang bermuatan positif, gitu ya, bermuatan positif. Kalau misalkan dia cuma sendiri, berarti cuma ada dua kemungkinan. Pertama ke atas, kedua ke bawah. Ini tidak saling meniadakan ya. Nah, tidak saling meniadakan karena kan bisa ke atas, bisa ke bawah. Seperti itu. Nah, makanya kenapa rumusnya jadi seperti ini. Nah, beda dengan kalau misalkan di sini ditambahin lagi. Kalau misalkan yang negatif gimana? Kalau yang negatif ya berarti tinggal E-nya itu masuk semua dong, ya kan? Nah, ini masuk semua, ini masuk semua seperti ini. Seperti ini. Maka kalau misalkan di sini diperhatikan, maka luasnya double dong. Bisa dari atas iya, bawahnya iya. Di sini A, di sini A. Di sini A, di sini A. Totalnya jadinya 2A. Ini pun juga 2A. Seperti itu ya. Nah, makanya kenapa rumusnya jadinya E per 2A untuk yang satu plat aja. Bagaimana kalau misalkan seperti ini? Nah, ini bisa diturunin lagi. Berarti kalau misalkan kita tambahkan ya, besar muatan yang atas dengan yang bawah, yang rumusnya ini gitu ya. Jadi ingat ya, ini adalah rumus untuk rumus kuat medan listrik ya, listrik untuk
satu plat bermuatan. Oke. Nah, atau berkonduktor lah ya, satu plat berkonduktor. Nah, seperti itu. Kalau dua, bagaimana? Ya udah, ada dua kan? Ini satu, ini dua. Berarti E-nya adalah E1 ditambah E2. Kalau satunya adalah pi per 2 pi 0, 2 epsilon 0 ya, ditambah pi sama dengan 2 epsilon 0, maka E-nya sama dengan 2 pi per 2 epsilon 0. That means berarti bisa kita bilang bahwa E adalah pi per epsilon 0. Seperti itu ya. Jadi ini adalah rumus kuat medan listrik ya, medan listrik untuk dua plat berkonduktor sejajar ya, berkonduktor sejajar. Kalau tegak lurus gimana? Kalau tegak lurus ya terhitungnya satu plat. Kenapa? Kalau misalkan kita bikin, misalkan nih dua plat ya. Plat pertama seperti ini. Kemudian plat kedua seperti ini. Nah, kalau kayak gini kan berarti kalau misalkan untuk yang bawah seperti ini, misalkan ini adalah minus minus minus. Cuman nggak bakal mungkin ya bisa dijadiin satu seperti ini, jarang banget ya. Bahkan saya juga belum pernah ngeliat kalau untuk yang disusun tegak lurus seperti ini. Nah, berarti kan nanti E-nya oke. Tapi sebelum kita lanjut ke sini, di sini saya ada mau jelaskan lagi ya. Kenapa kok misalkan di antara dua ya, yang ini yang kita ukur tuh E-nya itu yang di sini. Sini sebuah titik di sini itu E-nya berapa? What happen if we di sini atau di sini? Nah, kalau kita perhatikan bahwa kalau misalkan dari yang atas ya, berarti kan S1-nya ke bawah nih. Kemudian yang ini juga ke bawah juga masuk. Maka kenapa di titik yang biru ini E-nya nambah? That will be a little different when gitu ya. Ini ke atas ini. Ini adalah E1-nya, sedangkan untuk E2-nya ke bawah. Begitu juga untuk yang di sini E1-nya ke bawah, E2-nya ke atas. Nah, kalau misalkan yang di atas ini E-nya itu sama dengan 0. Karena saling berlawanan. Yang bawah juga sama, E-nya 0. Seperti itu, ya. Tapi dengan syarat di sini nilai wajib sama ya. Wajib sama, sigma 1 sama sigma 2 nih sama. Jadi kalau kita bisa bilang ini ada sigma 1, ini ada sigma 2, sigma 1 sama dengan sigma 2 sama dengan sigma. Seperti itu ya. Jadi sigmanya wajib sama. Kalau nggak sama ya. Jadi kalau dua plat konduktor berkonduktor ini punya sigma yang beda, maka nggak bisa berlaku seperti ini. Harus dibikin harus dibikin seperti analisis vektor seperti biasa gitu ya, dengan menggunakan rumus medan listrik yang terhitung satu-satu gitu ya. Oke, atau di sini saya tulis juga dengan rapat muatan yang sama seperti itu. Nah, kalau misalkan ini gimana? Kalau kita cek, kita perhatikan di semua di beberapa titik ya, untuk yang sering tegak lurus seperti ini. Kalau misalkan kita hitungi untuk yang di sini. Misalkan di sini ada sigma 1, di sini ada sigma 2. Tapi ini kita bicara bahwa sigma 1 sama dengan sigma 2 ya. Sama dengan sigma 2 sama dengan sigma. Nah, berarti kalau misalkan kita cek bahwa
Kalau berdasarkan yang satu, dia ke kiri. Ini adalah S1. Sedangkan untuk yang sigma 2, yang minus, maka dia akan ke bawah. Ya udah, berarti di sini kita harus cek, berarti ini adalah resultan vektornya. Tinggal pakai rumus Pitagoras boleh kalau tegak lurus ya. Nah, kemudian apa yang akan terjadi jika kalau misalkan kita geser titiknya di sini? Akan sama seperti itu ya. E1 terus habis itu E2-nya ini ke bawah. Yang beda adalah resultan vektornya, dia ke serong kanan bawah. Nah, ini juga sama. Apa yang terjadi jika di sini? Sama di sini. Nah, ya ini ya udah, tinggal kita analisis vektor aja lagi. Ini ke kiri ya kan, yang satu ke kiri, yang dua ke atas karena mendekati kan. Nah, ini E2, ini adalah E1. Nah, untuk resultan vektornya berarti dia serong kiri atas. Nah, kalau yang satu lagi berarti E2-nya akan ke atas ya. Kemudian untuk E1-nya akan ke kanan. Sehingga resultan vektornya adalah kanan atas. Ya, nanti tinggal secara vektor berarti kalau ini kan ini tegak lurus ya. Ini tegak lurus nih. Berarti ER-nya sama dengan akar dari EI kuadrat ditambah E2 kuadrat. Seperti itu ya. Cuman biasanya untuk dua yang seperti ini, yang tegak lurus, itu hampir tidak ada ya. Dia lebih seringnya kuat medan listrik di antara dua plat berkonduktor sejajar gitu ya. Oke, ini adalah kalau dua konduktor sejajar. Nah, yang kedua ya, ada lagi nih, yaitu adalah bola konduktor bermuatan ya. Kan kalau tadi kan antara dua plat sejajar berarti kan tertutup seperti ini gitu ya. Nah, sekarang kalau untuk yang bola berkonduktor tapi berongga ya. Nah, yang kedua adalah kuat medan listrik ya. Kuat medan listrik pada bola konduktor berongga ya. Bola konduktor berongga. Oke, berongga. Nah, ini gimana nih? Oke, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, tadi kita tahu bahwa sebenarnya kan kalau rumus untuk E itu kan sama dengan flux ya. Flux itu adalah E di dot A, atau bisa juga P itu atau flux listrik itu setara dengan Q per epsilon 0. That means berarti di sini kita bisa gabungkan mereka berdua, yaitu adalah E dot A sama dengan Q per epsilon 0. Nah, berarti E-nya itu akan setara dengan Q per A dikali epsilon 0 ya. Oke, jadi ini dotnya kita anggap seperti kali biasa ya. Nah, jadi dua rumus ini kita gabungkan sehingga mempunyai rumus seperti ini. Nah, beda dengan yang tadi, kalau yang plat berkonduktor dia platnya punya rapat massa. Nah, sehingga untuk muatannya tidak diperhitungkan gitu. Walaupun misalkan nanti muatannya diperhitungkan, ya tinggal masukin ke rumus yang Q kalau bisa dikaitkan dengan Q di sini ya tinggal sigma dikali A gitu kan. Oke. Jadi kalau yang tadi itu lebih condong ke rapat muatannya. Kalau di sini adalah jumlah muatannya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan di sini ada 3 gambar. Di mana di sini ada kenapa kok berongga ya? Kenapa nggak padat? Kalau padat itu beda. Kalau misalkan berongga, that means kan berarti dalamnya kopong ya. Dalamnya kopong nih.
Nah, yang berarti kalau dalamnya kopong, that means berarti kayak bola plastik itu. Kalau ada muatannya, apakah di dalam ada muatannya? Tentu tidak, ya. So, ini anggap adalah bola plastik yang dalamnya kopong, yang isinya udara doang. Nah, berarti di mana kalau misalkan kita kaitkan dengan rumus yang ini, ya, untuk di kondisi yang pertama, Q-nya itu sama dengan 0. Karena di dalamnya itu kalau misalkan bola plastik yang bisa bermuatan itu cuma plastik luarnya doang, dalamnya kopong udara, nggak ada apa-apanya. Berarti Q-nya sama dengan 0. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah E sama dengan 0. Seperti itu, ya. Nah, kemudian apa namanya? Kalau untuk yang B, ini Q-nya tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena yang dapat dipastikan adalah tidak sama dengan 0 karena di tempat yang mau kita uji kuat medan listriknya di permukaannya, berarti di tempat yang bermuatan. Seperti itu, ya. Nah, sehingga untuk E-nya itu kita hitung dengan ya rumus yang biasa. E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Seperti itu, ya. Nah, cuman karena berhubung di sini kita punya R-nya sama dengan R besar, ya berarti bisa berubah jadi rumus K dikali Q per R besar kuadrat. Seperti itu, ya. Nah, yang C juga sama. Di sini Q-nya itu sama dengan 0, tidak sama dengan 0, ya. Nah, berarti kalau Q-nya tidak sama dengan 0, apa yang terjadi? Ya udah, berarti E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Jadi sebenarnya paling simpelnya adalah kalau ada, ya, atau bisa bilang begini deh, rumusnya jadi satu aja gitu ya. Kalau muatannya nggak 0, kalau muatannya tidak sama dengan 0 alias ada muatannya, bisa kita jadi satukan. Rumus yang penting yang bisa dihitung adalah E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. But be careful, ya. But be careful. Kalau R di sini itu adalah R besar. Kalau di sini R-nya ya R yang dipakai gitu, ya. Atau bisa juga dibikin jadi cabang 2 ya dari rumus yang ini nih. Misalkan ada 2. Yang pertama, jika R besar sama dengan R kecil. Di sini R besar itu adalah jari-jari bolanya, ya. Maka E sama dengan K dikali Q per R besar kuadrat. Nih, jika R besarnya lebih kecil daripada R kecil, atau berarti ini biar adil, kita balik ya, kita tukar ya. Ini adalah R sama dengan R besar, ini R kecilnya adalah lebih besar daripada R besarnya. Maka E-nya sama dengan K dikali Q per R kecil kuadrat. Nah, berarti nanti ini bisa dikaitkan dengan yang namanya seperti ini. Kalau ini ada X nih jaraknya, berarti kita bisa bilang bahwa R besar itu adalah R kecil ditambah X. Seperti itu, ya. Kalau ini ya R besarnya R sama dengan R kecil. Gitu. Jadi misalkan ditanya, besar muatan listrik, ya, besar kuat medan listrik yang berjarak 2 cm dari permukaan bola, itu adalah X-nya, ya, bukan R kecilnya, tapi X-nya. Nah, nanti biasanya kalau soalnya seperti itu, biasanya dikasih tahu nih, jari-jarinya bolanya berapa. Jadi misalkan jari-jari bolanya 5, berarti kalau misalkan 2 cm di atas permukaan bola, berarti R besarnya 7, gitu. Ya, jadi kok kebalik nih, alamak. R kecil sama dengan R besar tambah X, ya. Jadi kalau misalkan jari-jari bolanya 5, terus jaraknya dari permukaan bola 2, ya 7 kan. Nah, berarti yang nanti kita pakai itu adalah yang 7, bukan yang 2. Oke? Oke. Nah, di sini apa sih yang membedakan kenapa kok giliran giliran yang bola pakai rumus yang biasa K Q per R kuadrat,
Sedangkan kalau yang flat itu pakainya yang sigma, ya. Nah, bedakan. Kalau misalkan di apa namanya? Kalau misalkan berdasarkan si ini, itu kan yang diuji adalah sebuah titik gitu ya. Sebenarnya bisa sih, sebenarnya bisa aja kalau misalkan mau pakai yang itu. Cuman biasanya lebih cenderung gitu ya. Untuk soal uh, plat sejajar gitu ya, soal plat sejajar, dua plat sejajar, diketahuinya adalah sigma. Beda dengan apa namanya kalau soal bola konduktor. Bola konduktor itu biasanya dikasih taunya adalah ya Q-nya dengan dan R besarnya. Seperti itu. Jadi nanti bisa ditanyakan kalau di dalam bola itu E-nya berapa. Kalau pas di bola itu berapa. Kalau di luar bola itu berapa. Ya. Tapi ingat, kalau di luar bola ini kalian harus hati-hati. Yang dihitung tuh dari pusat si bolanya, bukan dari permukaannya aja. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut